Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang exception lewat pengerjaan demo yang akan saya lakukan. Sebelumnya, apa sih exception itu? Sebenarnya itu secara singkat ya. Exception adalah sebuah cara untuk menanggulangi sebuah error yang terjadi pada Java. Nah, exception ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi dua, yakni exception yang memang sudah ada dari Java, jadi kita hanya tinggal memanggilnya, dan exception yang custom yang akan kita buat sendiri. Nah, mari kita mulai. Pertama, seperti biasa, teman-teman bisa bikin project baru, file new project, lalu kita beri nama demo exception. Terus kita klik finish. Nah, ini sudah masuk di kelas main-nya ya. Tapi seperti biasa yang kita lakukan, main itu biasanya kita kerjakan paling terakhir ya. Ini kita buat kelasnya dulu. Kelas yang bakal kita beri atribut dan lain sebagainya. Ini kita buat kelas bernama mahasiswa. Nah, ini sudah dalam kelas mahasiswa. Ini sebenarnya pekerjaannya sesuai dengan demo ya. Jika teman-teman merasa kurang jelas juga bisa dilihat demonya juga. Nah, seperti biasa kita membuat atribut kelas mahasiswa dulu. Di sini kelas mahasiswa ada atribut string nama, lalu ada atribut string npm, lalu juga ada atribut float IPK. Nah, jika sudah biasa, kita buat konstruktor kosong, public mahasiswa, lalu kita insert konstruktor yang ada isinya menggunakan alt insert seperti biasa, alt insert konstruktor, lalu kita cek semua, lalu kita generate. Kita membuat setter getter, biasa menggunakan alt insert juga. Kita checklist semua, lalu kita encapsulate field, dan lalu kita generate. Jika sudah tergenerate, kita buat sebuah metode yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pada kasus ini, kita hanya cukup membuat metode tampil data, public string tampil data. Lalu kita buat sesuai dengan permintaan. Karena ini menggunakan string, public string tampil data, maka kita perlu menggunakan return ya. Dan caranya seperti ini. Lalu data-data atau atribut yang tadi ada dalam kelas ini bisa kita tampilkan lewat metode string tampil data ini. Kita akan membuat sebuah package baru. Ini sebenarnya tidak wajib ya teman-teman, cuman agar lebih rapi saja, kita membuat kelas-kelas exception atau custom exception yang akan kita buat nanti itu di package yang berbeda. Nah, caranya bisa lewat ini seperti yang akan saya lakukan. Pertama, klik kanan source package, lalu new, dan kita pilih Java package baru. Nah, package ini kita beri nama exception demo. Lalu kita klik finish. Nah, ini kan sudah terbuat nih package, tapi ini package-nya masih kosong. Lalu kita beri isi lewat new Java class. Lalu kita beri nama yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk mengikuti demo, maka saya beri nama X panjang nama. Jadi dalam kelas ini tuh maksudnya kita akan membuat sebuah custom exception untuk menanggulangi error yang terjadi pada penginputan nama yang nanti akan kita lakukan. Nah, ini di sini di kelas ini tuh seolah-olah sebuah kelas yang untuk menanggulangi error yang terjadi nanti di input panjang nama. Nah, kita buatnya seperti ini. Tadi kan sudah tergenerate sendiri nih public class X panjang nama. Nah, kita tambahkan extends exception
Maksudnya kenapa sih kok extend exception? Maksudnya biar Java dapat membaca kalau kelas ini, ya ini kelas X panjang nama itu sebuah anak dari exception, karena exception itu sebenarnya sebuah kelas general yang Java itu sudah tahu gitu loh lah, kita extend supaya seolah-olah ekspanjangan nama ini sudah bagian dari exception nanti, sehingga nanti pada kelas yang akan menggunakan kelas ini kita seolah-olah kayak kita hanya perlu memanggil anaknya saja, ya ini ekspansi namanya. Nah, lalu kita buat seperti ini, sebuah metode ya, kita buat metode namanya public void show message error. Nah, sudah itu aja untuk kelas ini. Jadi cukup simpel kan teman-teman. Nah, sekarang kita buat kelas exception lain yang sesuai dengan kasus kita. Kelas selanjutnya ada X panjang npm. Lalu kita klik finish. Nah, seperti yang kita lakukan seperti kelas exception yang tadi, yang kelas panjang nama, kita lakukan hampir sama di kelas ini. Nah, ini pertama kita tulis extend exception, sehingga maksudnya panjang npm itu bagian dari exception. Lalu kita buat metode yang kita inginkan. Hari di sini ada metode show message error. Lalu isinya seperti ini. Jadi nanti maksudnya tuh ini adalah sebuah metode yang nanti akan kita panggil jika terjadi error yang bersangkutan. Nah, isi message error yang akan ditampilkan ini kita buat di metode ini. Ya, ini ada tulisan ini, peringatan panjang npm hanya 9 huruf. Nah, ini maksudnya ini yang akan ditampilkan jika error terjadi gitu. Lalu seperti yang kita buat lagi tadi, kita buat hampir sama, tapi kita beri nama X range IPK. Jadi ini akan digunakan jika terjadi error saat penginputan panjang IPK yang nanti akan diinput. Kita buatnya seperti tadi, kita extend exception juga. Nah, lalu ini kita bisa langsung kopas saja dari yang tadi kita buat, tapi kita ganti isinya. Nah, itu sudah. Tadi adalah dari kelas exception yang kita buat untuk menanggulangi error yang terjadi nantinya. Nah, sekarang kita masuk di kelas main. Jadi di kelas main ini pertama-tama kita import dulu. Jadi tadi kan kita buat di package lain tuh, di package exception demo. Nah, padahal kita tahu kalau kelas main itu adanya demo exception. Makanya karena ini adalah sebuah package yang berbeda, kita perlu mengimport package lain untuk dapat dibaca di package main ini. Ya, dengan cara seperti ini. Kita buat import exception demo, lalu kita gunakan bintang. Bintang itu seperti yang teman-teman juga udah belajar di Bastet. Bintang itu maksudnya semua. Jadi exception demo.bintang itu artinya kita mengambil atau mengimport semua kelas yang ada di exception demo. Jadi gitu. Lalu nggak cuma itu juga, kita juga perlu memasukkan ini java.util.input mismatch exception. Itu maksudnya, jadi kita perlu memanggil sebuah sintaks atau sebuah algoritma atau logika yang dapat membaca kalau terjadi sebuah error saat input, atau ini bisa dilihat input mismatch exception. Jadi input yang dilakukan tidak sesuai dengan yang sepertinya. Lalu seperti biasa juga kita buat sebuah input menggunakan scanner. Seperti itu, import java util scanner. Nah, sekarang kita masuk di mainnya yang di method static void,
Pertama kita buat sebuah objek dulu, objek dari demo exception. Di sini kita buatnya demo exception D sama dengan new demo exception. Nah ini sudah ada kan kita ibaratnya sudah ada sebuah objek demo exception, yang ini objek D. Nah objek D ini kita panggil lewat menu. Nah tapi kan menu ini belum kita buat nih, makanya di bawahnya kita baru membuat sebuah menu. Tapi nanti untuk pertama-tama kita buat sebuah metode yang nanti akan digunakan untuk menanggulangi error yang terjadi. Nah gini teman-teman logikanya. Jadi kan kita sudah ada kelas nih, sebuah kelas yang akan menanggulangi error yang terjadi. Tapi kelas tersebut tuh nggak akan terbaca atau nggak akan digunakan jika dalam kelas ini teman-teman nggak inisialisasikan. Nah makanya ini kita perlu diinisialisasi. Kita ibaratnya kayak membuat metode baru untuk memanggil kelas exception tadi. Nah caranya seperti ini teman-teman. Ada public static void, terus kita masukkan nama metode yang diinginkan. Jadi ini misal cek panjang nama, lalu kita masukkan parameternya, jadi kelas yang kira-kira akan digunakan dalam metode ini, ya ini ada kelas nama, string nama. Nah lalu kita throws, atau kita ibaratnya melempar sebuah, bukan melempar, ibaratnya lalu kita throws itu maksudnya kita menggunakan metode yang diinginkan. Jadi misal ada metode cek panjang nama. Lah jika terjadi sebuah metode cek panjang nama tersebut, lalu jika sesuai maka metode cek panjang nama ini akan men-throws atau memanggil metode lain. Ya ini metode apa? Metode x panjang nama yang kita buat di kelas exception tadi. Nah seperti itu. Nah di sini kita buat sebuah if, jadi supaya maksudnya tuh biar bisa menangkap sebuah fungsi cek panjang nama. Karena itu sebuah fungsi atau metode cek panjang nama, makanya kita harus membuat sebuah perintah yang dia dapat mengecek panjang nama. Dan caranya seperti ini teman-teman. Kita gunakan if nama dot length. Length itu maksudnya panjang karakter. Nah, nama dot length jika lebih dari 5 maka throw new x panjang nama. Jadi logikanya if atau jika di variabel nama tersebut misalkan dimasukkan sebuah nama, lalu dot length jika nilai dari variabel nama tersebut lebih dari 5 maka dilakukan pemanggilan sebuah x atau fungsi x panjang nama baru. Nah, x panjang nama apa? Tadi yang exception yang kita buat tadi. Nah, lalu kita buat juga untuk cek panjang npm dan cek panjang IPK. Nah, caranya kurang lebih sama tapi kita sesuaikan dengan kondisinya. Ini jika panjang npm dia mengukur panjang npm.length, lalu kita men-throw-nya juga x panjang npm, lalu untuk range IPK juga kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi jika IPK kurang dari 0 atau jadi jika memang terjadi salah satu dari ini, dia langsung throw x range IPK. Nah, ini untuk cek panjang npm sama cek range IPK kurang lebih sama seperti panjang nama, cuman kondisinya aja yang berbeda. Lalu tadi kan sebelumnya kita memanggil menunya itu terpisah ya, jadi kayak dia membuat objek dulu lalu memanggil menu. Nah sekarang kita buat metode menu itu sendiri. Caranya seperti ini, kita buat public void menu, lalu kita berisi di dalamnya seperti biasa.
kita membuat scanner baru lewat scanner reader sama dengan new scanner system.in. Lalu kita membuat sebuah array mahasiswa, tapi menggunakan sebuah objek namanya data mahasiswa. Lalu dia men-set sebuah array mahasiswa yang berisi 3 objek di dalamnya. Nah, lalu ada sebuah objek baru juga namanya temp atau temporary maksudnya ya. Jadi ini akan digunakan untuk scanner nanti. Lalu kita masukkan atribut-atributnya, ada integer menu, terus index, ada nama, ada npm, ada IPK. Lalu ada indeks tampil. Nah, ini kita buat sebuah perulangan ya lewat pakai do. Tapi gini teman-teman, untuk penggunaan exception yang perlu ditangkap ya penggunaannya itu, kalau kita ingin menggunakan exception itu kita perlu melakukan sebuah sebuah awalan pada metode yang ingin di throw. Jadi misalkan ini kan kita mau melakukan exception di antara perulangan ini, di antara do. Maka dari itu do ini harus kita update dengan sebuah metode namanya try. Jadi memang penggunaan exception itu seperti itu teman-teman. Kita perlu mengkira-kira di mana akan terjadi error. Jadi misalkan akan terjadi error di daerah do ini nih. Nah, makanya kita perlu men-try do ini tadi. Try tadi juga gunanya untuk ibaratnya mempersiapkan. Jadi supaya Java itu mengerti di mana Java perlu mempersiapkan atau jaga-jaga error yang akan menggunakan exception itu terjadi di mana. Nah, itu seperti itu penggunaan try. Lalu kita lanjutkan. Jadi ada metodenya dalam perulangan ini ada pilihan menu, ada tampil semua isi daftar mahasiswa, ada tampil spesifik isi daftar mahasiswa, jadi dia manggil satu doang. Lalu ada input atau masukkan data mahasiswa ke dalam daftar. Nah, lalu kita masukkan sebuah scanner menunya. Caranya seperti biasa ya teman-teman. Jadi kalau ada scanner, dia menu variabelnya apa. Jadi misalkan ini menu sama dengan reader tadi scannernya kita dot next integer, itu kalau integer. Lalu kita masukkan ke switch. Jadi untuk menu kan, jadi kita menggunakan switch. Lalu kembali kita try lagi karena apa? Karena kita ibaratnya mengkira-kira di mana exception atau error itu akan terjadi. Exception akan digunakan. Nah, di sini kita buat perulangan kan, karena karena dia menu 1 itu perlu menampilkan semua isi daftar mahasiswa, maka output atau penampilan itu perlu dilakukan juga lebih dari sekali. Nah, caranya untuk membuat dia menampilkan lebih dari sekali, kita perlu menggunakan perulangan. Nah, kan ini gini teman-teman, kan kita sudah awalnya kan sudah men-set berapa banyak array yang akan digunakan dalam kelas mahasiswa. Makanya dalam perulangan kita langsung aja kita bikin sebuah perulangan integer i sama dengan 0. Nah, kita buatnya ini langsung. Jadi karena dari awal kita sudah mengerti akan dilakukan 3 kali, ya udah kita buat aja i kurang dari 3 gitu. Dan dimulai dari 0. Jadi dari 0, 1, 2. Makanya perulangan akan dilakukan 3 kali. Kalau i++ seperti biasa, kita hanya perlu menampilkan atau mengoutput data. Caranya apa? Yang ini karena kita buat system.out.println, lalu array-nya atau objek mahasiswanya kita ambil. Misalkan tadi kan kita buat sebuah objek namanya data mahasiswa nih. Nah, data mahasiswa itu array mahasiswanya tadi, misalkan array mahasiswa pertama, jadi kan makanya
array mahasiswa I, jadi pertama, lalu kita menampilkan datanya dia, tampil data. Nah, karena di sini array akan memanggil sesuai dengan I-nya, jadi kan di sini kan I-nya dimulai dari 0 nih, jadi makanya kita memanggil array I 0, 1, dan 2. Nah, jadi itu dilakukan karena ada 0, 1, 2, maka itu berapa kali? 3 kali kan. Nah, makanya di sini akan dilakukan sebuah perulangan untuk menampilkan semua data mahasiswa lewat algoritma ini. Gitu. Nah, ini jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi untuk penggunaan exception itu dia perlu ada try dan ada catch. Nah, lalu juga ada finally. Try itu adalah sebuah tempat di mana akan dilakukan sebuah siaga atau jaga-jaga di mana error yang menggunakan exception ya akan dilakukan. Jadi misalkan di sini, jadi dia nge-try perulangan ini, lalu try tadi perlu dilengkapi dengan catch. Jadi urutannya seperti itu, try, catch, dan finally. Jadi try itu tempat di mana exception akan dilakukan, terus catch adalah metode exception yang dilakukan itu tadi. Jadi misal dia udah try tadi perulangan tampil data, lalu jika terjadi error maka dia akan langsung melakukan catch atau melakukan metode yang digunakan sebagai cara menanggulangi error yang ada. Ya di sini kita pakai catch, null pointer exception. Nah, jadi sebenarnya penggunaan exception itu ada banyak teman-teman, ada sifatnya. Jadi misalkan ada yang salah input, ada yang salah hitung, dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan null pointer exception. Kalau teman-teman bingung apa sih null pointer exception itu, teman-teman bisa belajar sendiri, itu ada penjelasannya juga di modul. Jadi seperti itu. Nah, ini jika terjadi sebuah error null pointer, maka akan di-catch menggunakan metode ini. Lalu akan muncul tulisan seperti ini, system out println. Nah, lalu finally itu apa? Finally adalah sebuah metode yang pasti dilakukan setelah penggunaan exception. Jadi kan ada try, catch, dan finally. Nah, dalam try itu jika try dilakukan, lalu jika terjadi catch, itu makanya program itu ibaratnya langsung lompat ke penggunaan catch. Jadi program itu tidak di dalam try itu tidak dilanjutkan, jadi langsung lompat ke catch. Nah, finally adalah program yang mau nggak mau pasti dilakukan. Jadi misalkan tadi kan kalau dalam try itu jika terjadi error kan dia akan langsung lompat ke catch tuh. Nah, setelah catch selesai, finally itu pasti dilakukan. Terus misalkan kondisinya jika tidak terjadi error ya, jadi dalam try tidak terjadi error, maka catch tidak akan dilakukan, tapi program akan langsung lompat ke metode yang di dalam finally. Jadi seperti itu. Lalu kita buat case 2-nya. Seperti tadi kita buat try dulu. Dan ini kan tadi dia masukkan ini ya menampilkan data mahasiswa tapi satu aja. Makanya caranya hanya seperti ini teman-teman. Jadi membuat scanner atau indeks, atau kita hanya ingin menampilkan mahasiswa keberapa yang ingin tampilkan, lalu menampilkannya kita pakai ini system out.println data mahasiswa indeks sampel tadi yang kita inputkan, terus tampil data. Nah, ini juga jadi penggunaannya try, catch, dan finally. Jadi di sini kita catch-nya menggunakan array index out of bounds exception. Jadi array-nya tidak sesuai. Nah, jadi misalkan dia memasukkan array yang di luar batas atau di luar yang kita buat, makanya dia akan menampilkan ini gitu.
Nah, sebagai sebagai catatan, jadi kan tadi sebelumnya dari awal saya bilang bahwa exception itu ada dua, exception custom dan exception yang ibaratnya di Java itu sudah ada. Nah, ini bentuk dua-duanya itu ada di sini. Jadi kalau misalkan sebuah ini, jadi tadi kita buat null pointer, lalu kita buat array index out of bound exception, itu catch di sini tuh maksudnya adalah sebuah catch atau exception yang di Java dia sudah sudah bisa dibaca. Jadi misalkan ini, jika kita melakukan sebuah error di mana kita salah memasukkan input, maka yang exception yang muncul akan apa? Ya, exception salah input kan. Nah, padahal exception salah input itu dari Java-nya juga dia sudah ada sebuah exception untuk untuk membaca kalau itu dia salah input. Makanya ya kita hanya perlu sebuah catch array index out of bounds ini untuk menanggulangi salah input tadi lah. Isi exception-nya itu apa? Ya ini, sebuah tulisan peringatan indeks array yang akan dihapuskan tidak ada. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingat juga yang tadi yang kita buat di dalam package demo exception itu adalah dia custom, exception as custom. Jadi misalkan tadi kita buat di situ kan length. Misalkan variabel ini tidak tidak panjangnya tidak 5 atau panjangnya tidak 4. Itu kan dia sebuah kondisi yang Java sebenarnya, kalau dari Java sendiri kan sebenarnya nggak masalah gitu loh, mau dia panjangnya 4, mau panjangnya 5. Nggak ada exception untuk menanggulangi hal tersebut. Itu kan sebuah kondisi exception yang kita inginkan. Makanya kita perlu buat sebuah exception sendiri. Ya tadi makanya kita buat exception X panjang npm dan lain sebagainya. Lalu kondisi exception itu terjadi kalau apa? Ya kalau tadi yang kita buat, kalau variabel tidak sesuai, panjangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga break, jadi biar programnya tidak terbaca semua sekaligus. Nah, untuk case 3 kita sesuaikan dengan menu. Jadi kan di menu tadi kalau case 3 itu dia input ya. Nah, kita memasukkan masukkan kode ini, masukkan nama mahasiswa, lalu di scannernya apa. Lalu ini baru kita gunakan exception yang kita buat tadi. Jadi dia setelah masukkan nama, kita memanggil metode cek panjang nama, yaitu cek panjang nama itu sebuah metode exception tadi yang kita buat. Lalu kita masukkan npm, lalu kita memanggil metode cek panjang npm, lalu kita membuat metode ipk, kita panggil metode cek range ipk. Nah, itu jadi kita tadi kan sebelumnya kita sudah buat sebuah metode cek panjang nama, IPK dan lain-lain tuh. Nah, ini sebagai pembuktian, jadi yang kita buat di sini, jadi cek panjang nama, cek panjang npm, cek range IPK itu kita memanggil metode yang di atasnya tadi yang kita buat sebelum menu. Nah, di dalam menu dia memanggil metode X panjang nama original. Kita memanggil X panjang nama dari package lain tadi gitu. Dia jadi saling memanggil gitu teman-teman. Nah, jadi kan kita sudah memasukkan sudah memasukkan itu tuh data-data tadi, ada nama, npm dan ipk. Nah, kita memasukkan data tersebut ke objek temporary dahulu. Jadi konsepnya kan di sini ada objek mahasiswa, ada array mahasiswa, dan ada objek temporary. Nah, objek mahasiswanya itu kan dia array kan, jadi dia lebih dari satu. Nah, makanya data yang kita input tadi tidak bisa semata-mata langsung masuk ke mahasiswa. Karena apa? Nanti jika dilakukan seperti itu, maka
program itu akan data tersebut akan saling menutupi. Jadi pertama kita memasukkan nama npm IPK. Nah, pada nama npm IPK tersebut kan kita melakukannya akan lebih dari sekali tuh. Kita akan buat 3 kali. Jika tidak menggunakan temporary atau tidak menggunakan metode ini, jadi temporary lalu di temporary tersebut dijadikan baru dimasukkan ke indeks, maka dia akan selalu masuk ke indeks yang sama atau akan selalu masuk ke array yang bersama. Jadi pertama kita sudah buat nama npm IPK dan lain-lain kan, lalu kita masukkan ke indeks, tapi jika tanpa indeks plus ini maka dia akan masuk ke tempat atau ke area yang sama, jadi bukan ke area yang berbeda. Nah, makanya kita perlu buat sebuah program ini, sebuah sebuah kode di mana setelah dia masuk ke temporary, baru temporary tersebut kita masukkan ke indeks, lalu indeks akan otomatis bertambah. Jadi jika kita lakukan program ini lagi, kita lakukan case 3 ini lagi, maka dia tidak akan masuk ke area yang sama data yang kita buat. Nah, tadi kita sudah try program ini kan, makanya setelah kita try program ini kita catch juga. Ini kita catch-nya. Di sini catch-nya ada beberapa. Pertama, ada catch bawaan, jadi catch yang Java sudah mengerti yang bukan custom. Ini ada array index out of bounds, jadi dia memasukkan array yang bukan tepatnya. Jadi kita sudah buat set 3 array, tapi kita masukkan ke 4. Lalu kita catch tadi metode exception yang kita buat x panjang nama, jadi dia langsung jadi nge-catch a.showMessageError. Jadi kan di metodenya tadi kan kita metode yang di package lain ya, di package exception demo itu kan ada showMessageError. Nah, di sini kita memanggilnya sama terjadi hampir sama seperti npm dan range IPK. Lalu jangan lupa kita break juga. Nah, di sini kita selesaikan perulangan kita menggunakan while. Jadi di sini ada while menu tidak sama dengan 0, maksudnya perulangan akan terus dilakukan sampai input dimasukkan 0 angkanya. Nah, lalu tadi kita pertama kan sebelum melakukan semua ini kan kita sudah nge-try dulu tuh. Jadi try tadi perlu kita catch lagi, jadi kita masukkan catch ini input mismatch. Jadi tadi kan kita hanya membuat 3 menu kan, case 1, case 2, dan case 3. Lalu kita di sini buat sebuah exception di mana jika kita memasukkan tidak 1, tidak 2, tidak 3, dan tidak 0, maka error ini akan muncul. Nah, jadi seperti itu. Ini program sudah selesai. Jadi begitu saja teman-teman untuk demo exception kali ini. Semoga cukup jelas dan teman-teman bisa praktekkan. Terima kasih.